Hai guys, selamat ketemu lagi dengan gua Enzo dan Gua Bagus. Bagus. Ini apa namanya? Bincang-bincang kali ya. Bincang-bincang. Makanya di sini ada namanya Lem Talk. Talk, Karena yes. kita dari Lem Entertainment mencoba membuat sebuah Perbincangan Ya. yang kayaknya saat-saat ini di masa-masa sekarang perlu banget kita bicarakan ya. Makanya kita akan sedikit bahas. Apa Kak ya kira-kira yang bakal kita bahas nih ya? Iya. Gue mau nanya kabar dulu dong. Oh iya. Kita biasanya kan orang nanya kabar, Ya, baru betul, ketemu betul, gimana betul. kabarnya Mas Bagus, Yes, ya kan? yes. Kerjaan Thank you. gimana, ya kan? Kerjaan gimana? Kerjaan sih so far sekarang ini udah masuk ke ini ya. PPKM level 3 ya kalau nggak salah ya. Level 3 kayaknya. Jadi memang keadaan kantor tuh udah mulai ini gua Kak. Udah mulai agak-agak di apa namanya banyak yang WFH. Oh, ini ya kapasitas dikurangin berapa persen? Sekarang ya? udah 50%. Udah mau ke arah 75. 75 ya. Iya, 75. Jadi Udah mau ke makin 75. sedikit yang boleh datang ke kantor ya. Iya, dan itu makin ketat sekarang gitu. Prosedurnya makin ketat, terus juga beberapa perusahaan yang memang harus apa namanya minta izin untuk bisa melangsungkan kegiatan untuk di kantornya itu lumayan agak ribet nih ngurusnya nih gitu. Ya karena prokes-prokes itu kan. Betul. Makin pemerintah juga lagi ngurangin kegiatan yang rame-rame istilahnya kan. Tapi ada enaknya juga sih. Gua tuh di jalanan ya. Itu kosong banget gitu. Kemarin gua kayak mungkin Jakarta nih gitu loh. Temen-temen juga udah mulai ngalamin ya. Jalanan udah mulai agak lenggang ya, lengang. Agak jadi ya bebas-bebas plus macet. minus lah ya. Iya. Keadaan kayak gini ya gitu. Mirip-mirip lagi hari raya lah ya. Iya benar. Tapi hari raya cuma sehari. Tapi ini benar. Gua kemarin ngerasain dari hari Minggu kan udah biasa ya kosong ya. Ini Senin terus gue masuk ke Selasa lah. Ini jalanan kayak bener-bener kosong banget gitu. Iya. Asli kemarin gue sempet ke Bekasi ya. Malam ke Bekasi. Lu tahu dong Bekasi kayak apaan ya? Oke, halo anak Bekasi. Enggak, ini bukan bermaksud apa-apa ya, tapi yang kita tahu kan maksudnya Bekasi kemarin kan macet banget biasanya gitu. Kalau mau ke Bandung tuh pasti terhambatnya di Bekasi dulu gitu. Tapi sekarang itu bener-bener oke banget sih gitu. Itu kosong banget asli. Kemarin gue dari Tangerang ya sampai Bekasi itu jaraknya kayak cuman dari Tangerang ke Bekasi. Itu kayak Ya iya mas. Nggak, maksudnya kayak cepet banget gitu. Nah, nggak berasa ya? Iya. Berasa sih kan lu Berasa sih. Nggak berasa sih orang gua nggak nyetir. Iya benar. Gua apalagi gua nggak ikut. Oh iya benar juga. Sorry ya gua ngajak. Lu sih jalan aja nggak ngajak. Terus ada lagi gua ngajak si Uta ada, tapi males sih gua ngajak dia. Oh Uta, iya sih itu salah satu apa ya dia? Dia kru juga, kameramen kadang-kadang. Males sih gua. Dia sekarang lagi mau beranjak jadi operator. Nanti kita kenalin lah. Ya, boleh lah. Orangnya unik. Terus. Kita penting sih baru bahas Uta. Nah, satu segmen dia doang rugi dong. Iya. Ya kan kita mau kasih apa ya? Info tentang. Oh iya, sorry sih gua potong ya. Jadi kebetulan di kantor tuh memang lagi banyak yang apa namanya ada meeting online ya. Biasanya emang ya gue pakai Zoom, pakai Teams, pakai Google Meet dan sebagainya ya kadang-kadang gitu. Cuman beberapa nih kantor gue mulai dan beberapa kantor teman-teman gue ya itu mulai ngadain acara-acara yang memang rutinitas tahunan mereka Kak gitu. Oh semacam. Kayak yang biasanya kita adakan offline ya itu kayak misalnya RUPS, ada yang memang oh iya itu biasanya kan dengan kapasitas yang orang yang banyak ya. Betul, dan itu juga yang datang juga orang-orang penting Kak gitu. Maksudnya benar-benar petinggi di perusahaan tersebut. Terus juga nggak sedikit juga yang memang apa namanya ada juga yang ngundang orang-orang penting juga di negara ini gitu kayak contoh menteri dan berbagai pihak lainnya gitu. Nah sekarang itu kan kita harus tetap mengadakan itu ya tapi apa namanya ininya segi perizinan kita tidak diperbolehkan berada di dalam satu ruangan bersamaan dengan jumlah yang banyak ketat banget kan. Nah makanya Kak gue kayak sempat denger sih memang gitu yang namanya
zaman sekarang tuh zamannya live streaming gitu. Ya, Nah, betul. cuman gua nggak terlalu tahu banyak persis Kak gitu. Iya. Kayak apa sih maksudnya live streaming itu, terus juga terus kalaupun memang harus live streaming itu apa, terus kalau memang ada keterbatasan kalau di luar kota gitu, untuk orang-orang daerah yang nggak mengerti live streaming tapi dia harus mau pakai jasa live streaming itu gimana gitu kira-kira? Kalau bisa jelasin nggak sih Kak, dikit? Iya, Kak? karena kan memang kita di perusahaan kita ada jasanya ya. Memang awal dari kita terbentuk juga banyak orang yang menggunakan jasa kita, terutama di live streaming. Walaupun ada banyak layanan lain kita punya. Jadi live streaming itu sebenarnya kan mendekatkan yang jauh ya. Maksudnya kayak tadi lo bilang orangnya di luar kota, tapi dia harus hadir. Dalam arti hadir ya bisa hadir Attend the di mana meeting aja loh, ya. kan, Dia bener-bener, bisa di meeting oke. itu. Yep. Cuma kan kelebihan dari live streaming ini adalah kita sebagai vendor itu bisa menampilkan tayangan yang lebih apa istilahnya, menarik lah. Oke. Menarik dalam arti selama ini kalau kita Ada show-nya lah gitu Zoom ya. meeting Yep. atau ya meeting lah ya, Monoton biasanya. monoton karena orang biasa ya udahlah, kadang-kadang kecenderung bosen ya orang. Yes, betul. Karena ya tampilannya yang dia lihat cuma kotak-kotak gitu aja, semua yang hadir kalau dia di gallery view itu atau ada speaker view-nya, lihat orang yang ngomong satu doang gitu. Terus kadang-kadang kalau dia show PowerPoint itu kan lebih nggak menarik lagi karena yang ngomong jadi nggak kelihatan. Betul, gitu. ketutup dong. Ya. Ketutup. Nah, itu kelebihannya dari live streaming jika menggunakan vendor ya. Vendor itu bisa menyajikan tayangan tadi. Yap. Jadi contoh-contohnya seperti ada frame-nya, nanti kita buatin frame. Oke. Jadi frame itu misalnya lo di Medan, gue di Jakarta, sama-sama di Zoom ya. Misalnya Yes. kita pakai platformnya Zoom. Misalnya sama-sama di Zoom. Gimana caranya kita ngobrol berdua? Kalau di Zoom kan, Zoom meeting biasa kan biasanya munculnya bergantian ya. Oh, iya. Iya kan? Iya. Karena pakai speaker view itu. Nah, kalau Betul. di vendor itu biasa mereka bisa menyajikan dengan frame. Jadi dalam satu tayangan satu kali muncul bisa kita berdua. Jadi kita ngobrol itu tuh bisa interaktifnya Kayak tuh kesannya terlihat. kayak orang ini ada pada depan gitu ya. Kayak sekarang di Keren ya. TV-TV juga seperti itu kan. Iya, iya. Gue Jadi sekarang ada- lihat tuh kalau di berita-berita suka kayak gitu. Ya, narasumbernya Bapak dari rumah nih, nggak Iya, apa-apa. Ya udah iya. di show, nanti yang dari studio juga muncul, berdampingan, ngobrol. Jadi kan orang lihatnya, oh seru gitu, ada Iya. interaksi yang bisa Iya. mereka langsung saksikan gitu. Nah itu salah satunya yang jadi kelebihan dari Keren live ya. streaming itu. Dan itu bisa dilakukan baik secara sebenarnya ada offline-nya juga, atau full online. Gitu. Maksudnya offline juga tuh gimana Kak? Offline misalnya kita bikin di sini. Nih kita pembicara, Iya. berarti kan kita offline ada misalnya ada yang hadir, ada tamu undangan atau siapapun yang di-invite di situ, berarti ada kegiatan Oh, offline-nya. jatuhnya hybrid dong ya? Hybrid sekarang istilahnya. Jadi ada yang offline-nya juga kita manjakan dengan Tayangan, tampilan yang ya. cukup oke ya. Yang terus juga yang di rumah juga Menyaksikan hal menyaksikannya dengan show yang cukup oke Ya. juga gitu. Jadi- dari interface-nya mereka gitu ya. Betul. Jadi Oke, dengan oke, oke. masing-masing kondisi di offline dengan stage-nya mungkin dikasih LED. Iya, Nah, iya, itu kan iya. memanjakan dalam arti ya mereka menikmati Iya. acaranya secara offline, dan yang di online nggak hanya melihat stage-nya aja tapi Iya. menampilkan orang yang lebih detail gitu bisa betul, ditampilkan. betul, betul. Itu sebenarnya sama ada satu lagi yang kita sebut remote sebenarnya. Wah, apalagi tuh Kak? Remote itu kayak kondisi sekarang nih cocok sebenarnya remote. Kenapa cocok? Karena orang lagi nggak boleh kemana-mana kan. Ya. Nah banyak dari klien kami ya akhirnya memutuskan remote aja deh mas katanya. Karena kita sudah bisa menyediakan jasa itu melalui layanan kami karena remote itu kita nggak harus hadir di tempat klien, bahkan kita cukup ya Elunya kita di sini aja di studio? kita di studio, Oke. klien di kantor atau di rumahnya masing-masing, Heeh. kita masukkan melalui mungkin Zoom atau platform lain lah, Iya. MS Teams, kita satukan di sini, baru kita broadcast lagi ke Zoom-nya. Jadi lu bisa kerja tanpa harus datang ke klien lu. Ya, Wow, keren karena banget ya. memang situasinya lagi Oh nggak iya benar. memungkinkan untuk itu Betul, kan. betul, betul. Apalagi kalau kita kan sekarang keluar kota juga agak susah ya. Maksudnya kalau kita harus tes
PCR mungkin Ya, atau bukan dan hanya, sebagainya lah ya. kadang bukan hanya antigen ya, perlu PCR ya kan, karena Atau mungkin beberapa titik masih bakal ada penyekatan ya nanti ya. bisa jadi, Mungkin ya, bisa mungkin jadi ya. kayak Kayak beberapa awal-awal bulan lalu gelombang ya gitu. pertama itu kan Hmm. di mana-mana memang benar ketat ya, semua diperiksa. Selain itu juga mungkin dari pihak si klien juga kayak mau ngejaga juga ya. Iya. Jangan sampai gitu kan Dengan- dengan kehadiran kita bakal Dengan malah Iya, dengan ngebawa ini kan kita gitu. datang tiba-tiba semua Besoknya ada yang positif gitu kan. Jadinya kita disalahin Ya. kan gitu. Nah, dibanding apa namanya? Bakal ada praduga tak bersalah ya. ya. Dan memang banyak kantor juga sekarang kenapa ada WFH karena itu kan. Iya, Karena iya, takut iya. entah nanti mereka Kadang-kadang gitu kan di tempat gua dan di beberapa teman gua tuh ya. Nih si satu nih si A nih gitu kan ketemu sama si A ya sama si B gitu kan. Terus si B-nya ternyata besoknya positif gitu kan. Udah si B-nya tuh dan yang yang beberapa teman yang ketemu sama si B ini bakal dikasih WFH gitu Iya. selama Iya. 1 atau 2 minggu. Karena kantor nggak mau ambil risiko kan. Dan yang kesiannya yang satu ini. Jadi kayak dia di blaming gitu. Ini Gara-gara gara-gara lu nih. Gara-gara lu kita semua WFH. Padahal jadinya kita ribet gitu Iya, kan. gitu. Balik lagi ke si remote tadi, Iya. menghindari itu, Mhm. kita nyediain layanan remote live streaming tadi. Keren, gitu. keren. Jadi keren. teknisnya sih sebenarnya simple ya. Kita Iya. cuma perlu tahu ada berapa pembicara misalnya. Karena di Zoom itu kan ada istilah di pin ya. Jadi di Oke, pin iya, itu iya. dia Tahu, kan tahu. tampil sendirian untuk mhm. kemudian di capture Ya. melalui PC broadcastnya. Kita kasih frame, Ya. baru kita balikin lagi broadcast ke Zoom-nya. Gitu. Itu teknisnya ya sebenarnya seperti itu. Kalau dibilang simple sih Tapi ntar nggak. dulu deh, lu ngomong dari tadi capture ini, pin dan sebagainya. Lu ngomong kayak enteng banget Iya, gitu. iya, iya. Tapi gue yang denger kayak yang mungkin beberapa teman-teman di sini juga kayak apaan sih lu Apaan ngomong sih? apa sih? Iya, gitu. Oke. Kayak mungkin gini ya, tapi Karena gue udah terbiasa dengan iya, teknis itu ya gitu. Mungkin kita mau bahas di next ini kali ya, gitu Ya. ya. Bisa kita bahas nanti ya. Boleh. Nanti akan kita bikin satu. Kita kupas ini khusus, tuntas ya. Apa sih itu live streaming? Ya, itu Istilah-istilah di butuh sana. ini sendiri soalnya. Butuh ruang segmen sendiri khusus lagi. Iya benar. Karena detail-detail itu sebenarnya kan kalau orang paling nggak tahu dasarnya fungsinya deh gitu. Kenapa sih gua harus pakai laptop tambahan buat pin, Iya. buat capture apa, PowerPoint-nya lagi. Iya. Nah, itu nanti bisa kita bahas di lain kesempatan lah. Iya, Nah, iya. mungkin hari ini kita gue baru mau kasih tahu soal informasi soal remote tadi. Oke. Karena karena lagi kondisinya ya. Tapi keren sih menurut gua ya. Heeh. Dengan adanya remote itu acara bisa tetap terlaksana ya. Tapi anyway kalau remote gitu berarti tapi dia bisa ini ya sih bisa pakai kan zaman sekarang tuh gua sering lihat banyak yang pakai green screen tuh ya. Kalau live streaming ya. Kalau remote itu bisa pakai green screen nggak sih? Balik lagi kalau jatuhnya sebenarnya nggak full remote kalau pakai green screen. Kalau yang itu berarti kitanya harus datang Ya, gitu ya. mungkin Kalau yang green screen hybrid ya. tadi. Yang hybrid Kalau ya masih itu bisa ya. Hybrid Oke, tapi oke. hybrid dalam arti si MC mungkin di stage virtual tetap pemirsanya di online. Ya, gitu. oke. Jadi yang hybrid sebenarnya hanya pembicara atau MC yang akan hadir di virtual stage itu. Oke, kalau gitu berarti gini, gue tadi kan pertanyaan gue cukup kayak luas banget tuh ya, maksudnya remote bisa digerisin apa enggak gitu. Nah, sekarang gini gue mau tanya, kalau remote itu sendiri yang bisa lu remote ya, itu acara-acara kayak gimana sih Kak? Acaranya apa aja gitu maksud gue, kayak maksudnya apakah webinar, apakah Ya. apa gitu? Webinar salah satu yang bisa Webinar kita bisa lakukan. ya, Karena bisa di-implement biasanya kan sekarang narasumbernya nggak selalu harus datang ke studio ya. Betul. Jadi, nah itu yang bisa jadi satu kemasan yang kita buat. Jadi dengan webinar apalagi orang cuma nonton. Yes, betul. Q&A pun hanya diketik Iya. melalui kolom Q&A Chat atau ya. chat ya kan. Betul. Dan itu kan interaksinya sedikit ya. Dalam arti tidak ada interaksi kepada peserta. Webinar mereka hanya menyaksikan. Nah, itulah fungsinya remote itu kita dengan tayangan-tayangan tampilan-tampilan itu tadi frame kita bikinin, masukin namanya ada lower third namanya istilahnya kayak di berita kan suka lihat Iya, nih, oke, menteri nama- siapa gitu, masuk gitu. set ada namanya di bawah sini Iya, ya itu iya. lower third namanya. Oke. Nah itu desain itu disebut
digital asset. Oke. Digital asset itu bisa kita yang Background. provide juga. Ya, Oke, background untuk peserta dari Zoom kan daripada Biar seragam polos, ya. daripada polos Daripada kelihatan di belakangnya ada anak iya, aja. ada lagi motong-motong di Iya, dapur iya, gitu kan, betul, bocor. betul, Nah, betul. itu kita kasih background karena orang jadi Itu lebih udah cakep include lah. di dalamnya? Bisa kita provide juga. Oke. Jadi Keren, ada keren, paket-paket lah, nanti itu gampang. Hmm, Nah, lebih kepada tadi pertanyaan lo, apalagi selain webinar gitu Yap. kan? Ya meeting biasa, maksudnya dalam arti yang tadinya biasa meeting doang gitu. Kita cuma mau meeting nih mas, tapi pesertanya lumayan banyak dan butuh show tadi gitu. Oke. Nah itu bisa kita provide juga. Oh. Banyak sebenarnya event-event yang udah kita pegang itu kayak dia mau live di Instagram aja, cuma ke Instagram gitu. Tapi butuh yang tampilan yang proper Yang ya. proper ya. Nah bisa pakai remote. Baru aja tadi ya pagi itu kita prepare remote live streaming ke Instagram, bahkan ke 4 akun Instagram dan 1 Facebook platformnya. Wow. Oke. Jadi dengan tampilan yang sama serentak tampil di 4 platform. Oke. Nah, itulah kelebihannya remote tadi gitu. Oke. Kalau ini kali ya, ini relate sama beberapa statement yang tadi udah lo keluarin ya. Apa namanya kan banyak beberapa istilah-istilah yang di kuping gue juga baru nih. Mungkin teman-teman juga baru dengar ya gitu. Gue sih cuman ya pertanyaan simple, mungkin bisa ngewakilin teman-teman yang ada yang nonton kita ini ya. Gitu. Ribet gak sih sebetulnya secara teknisnya itu live streaming ini gitu? Apalagi yang remote gitu ya? Ya, kadangkala kendalanya bukan ribet gimana ya, kan kayak misalnya ke Instagram ya. Instagram itu kan akunnya bukan dipegang sama kita. Nah, itu perlu istilahnya kita brief untuk ke klien atau siapapun yang mau melive-kan ke Instagramnya itu untuk mengambil semacam kode. Oke. Kode yang akan dimasukkan ke dalam software streaming. Jadi setiap kali kita mau live di Instagram itu ada namanya stream key, itu kode stream. Yep. Nah itu yang perlu kita dapat. Oke. Sedangkan untuk dapat kode itu si pemilik akun harus login pakai akunnya dia. Ya ke ada aplikasi untuk mendapatkan Stream key. kode stream tadi. Oke. Nah kadang-kadang kendalanya di situ sih, teknis karena mereka nggak biasa harus login lagi, harus ambil copy stream key-nya. Nah, itu karena pasportnya dia aja lupa. jadi karena udah login udah lama, tiba-tiba aduh Mas, saya harus ingat dulu nih atau forgot password dulu gitu kan. Ya udah, akhirnya ya itu masalah-masalah yang kadang-kadang sebenarnya secara teknis sih enggak, kalau mereka udah ngerti 1-2 kali udah live sama kita biasanya udah aman. Tapi kita bantu, biasanya kita Zoom meeting dulu, kita kasih tahu caranya untuk ambil stream key-nya itu gimana, URL-nya gimana gitu. Jadi kalau teknis di kitanya sih sebagai vendor, ya karena kita udah biasa ya, maksudnya justru dengan adanya kita, ya klien jadi mempermudah klien gitu tidak perlu mikirin teknis-teknis gitu kan. Gitu loh. Karena kalau ngikutin teknisnya wah lumayan, kalian harus tahu yang namanya tadi routing dalam arti routing misalnya nih dari kamera ini masuk ke komputer. Pakai apa mas? Nah itu ada lagi namanya alatnya namanya capture card tadi atau kita pakai video mixer. Nah itu kan teknis yang cukup ribet ya. Nah that's why di remote ini istilahnya klien cuma perlu masuk join di Zoom. Kita grab, kita capture gambarnya, kita masukin ke broadcast PC kita, baru kita lempar lagi ke Zoom-nya. Sesimpel itu. Jadi narasumber cuma perlu join ke Zoom, nanti kita ada semacam GR-nya untuk kita tes suaranya udah bagus belum nih, atau posisinya udah di kamera, oh udah nih saya kurang mundur itu ada GR-nya. Jadi nggak usah khawatir bahwa itu nanti langsung tiba-tiba oh nanti hari H baru, enggak, kita pasti siapin waktu untuk kita tes dulu. Jadi koneksi, mengurangi kesalahan di hari H ya, meminimalisir kesalahan gitu. Jadi memang itu udah kita siapkan waktunya sendiri. Keren. Teknis-teknis itu sebenarnya biarlah kami yang pusing. Jadi teman-teman nggak usah pusing ya, cuma cukup kontak aja ya, kontak terus anyway bicara soal kontak ya, kalau mau masih gini, kalau misalnya gue mau ngadain meeting nih tanggal 19 nih, 19 Februari misalnya gitu.
maksimal banget gua harus kontak apa namanya, lu nih kapan gitu, maksudnya H- berapa gitu sebelum acara biasanya. Ataupun lu punya pengalaman yang lebih gila lagi. Gila gua. Jadi kita sering dapat event dadakan ya. Yang berarti 2 hari atau 1 hari, Mas besok saya mau live. Kalau dia konsepnya nggak apa ya istilahnya, nggak ribet. Nggak ribet kan Niko ya. Biasanya kita tanya dulu. Kayak konteksnya meetingnya seperti apa nih Kak gitu. Oh kita cuma ini kok Zoom meeting, tapi memang seperti biasa pingin tampilannya lebih proper karena oh ada Pak Menteri, ada pejabat siapa yang penting perlu kelihatan lebih oke lah. Itu kita masih bisa ambil itu kan. Tapi kadang-kadang ya karena mereka sudah langganan ya, kita juga mau menolaknya. Gini deh Kak, kita minta paling nggak 1 hari sebelumnya udah ada GR untuk kita ngetes itu. Kalaupun misalnya mendadak sekali dan ternyata kontak malam ini buat besok sore gitu, ya sudah, berarti kita pagi-pagi buta udah setting, kemudian lanjut sama GR tadi atau run through, baru kita jalan. Tapi biasanya mereka ngerti bahwa kalaupun mendadak sekali itu berarti ada resiko-resiko yang harus di konsekuensi. Karena konsepnya mendadak itu maksudnya gini, bukan resiko kita bilang, oh nanti kalau ini kita nggak tanggung jawab ya. Maksudnya resiko itu dalam arti lebih kepada misalnya narasumbernya tiba-tiba nggak siap atau internetnya bermasalah. Karena orang dadakan kan kadang lokasinya nggak mesti dia lagi di tempat yang baik ya gitu. Kadang dia di mobil. Beberapa kali Bapak Menteri itu ada yang... Internet penting ya di situ ya? Oh, live streaming sih ya, backbone-nya di situ. Tuh ada spesifikasi khusus nggak sih kalau di apa di ada nanti gitu? Kita bisa bicarain itu di mungkin lebih detail ya karena bicara soal panjang ya maksudnya buat bahas internet aja panjang ya karena koneksi internet itu kita bicara nanti ada namanya bitrate itu tuh, ada sama Bitcoin siapanya tuh ada saudara jauh kali ya. Bitrate, Bitcoin ya kan, sama cryptocurrency. Oh, masih ada apa binary option ya, ada lagi itu ya. Nanti saya nggak ke bidang itu sih, tapi lagi rame aja. Gue lagi ngomong sama Doni Salmanan. Iya. Nggak boleh sebut nama nggak sih? Biar editor yang repot. Jadi bitrate, terus banyak lah aspek-aspek di mana YouTube juga sebenarnya udah ngeluarin. Kalau kita mau tayang di tampilan sekian, kita butuh bitrate-nya berapa, tampilan sekian butuhnya. Itu sebenarnya udah ada. Udah deh, skipin dulu deh tuh. Nah, daripada gua pusing ya, nanti aja dulu. Panjang nih. Panjang ceritanya, nggak apa-apa. Tadi gua cuman mau itu doang, karena penasaran kan, karena ternyata butuh juga internet yang proper juga gitu buat menghasilkan acara yang gitu kan, ya supaya nggak. Dari kita sendiri sih nggak pernah janjikan untuk siapkan internet, karena kita biasanya lebih kepada backup. Kita bawa satu modem untuk backup. Misalnya memang biasa kan kita cek pada saat GR. Iya, pada saat GR misalnya atau berapa hari sebelumnya. Ini kita cek cek lokasinya. Ke lokasi kita cek ternyata internetnya kurang proper. Ya kita bawa backup. Kalaupun sampai backup kita juga misalnya tidak di situ sinyalnya kurang bagus. Ya kita cari lagi alternatifnya apa. Terus sampai ketemu yang terbaiknya gimana. Betul. Tapi dari kita memang tidak pernah memprovide internetnya, tapi bisa kita bantu carikan. Intinya kalau internet itu bisa jadi masalah, ya ada baiknya buat teman-teman kalau buat yang memang mau pakai jasa live streaming ya. Better sih jauh-jauh hari gitu. Jangan kayak yang udah tanggal 19 terus baru tanggal 17-nya baru kontak gitu ya. Karena providernya juga nggak bisa dadakan. Jadi artinya gue bisa bilang ya, keberhasilan acara itu meskipun ini live streaming ya, itu bukan cuman kesiapan tim dari klien, kesiapan tim dari dari vendor, tapi banyak aspek-aspeknya ya. Karena bentuknya kan kita kerjasama ya, kita sama klien itu tidak pernah menganggap kita lebih pinter atau klien juga jangan sampai menganggap kan gue sewa lu ya udah pokoknya gue nggak mau tahu, nggak bisa karena ada beberapa aspek itu yang perlu kita justru kerjasama, komunikasi apa yang kurang dari kita, apa yang kurang dari klien, kita coba isi nih di mana bisa kita
tambal Ya istilahnya. intinya kasih edukasi juga ya ke klien ya. Itu yang kadang-kadang memang jadi PR ya. Karena Iya. ya kita nggak bisa salahkan live streaming ini dunia yang baru buat kebanyakan orang yang Betul. pada akhirnya harus mereka gunakan jasa ini karena Yes. ya perkembangannya ke arah situ gitu. Betul. Itu. Apalagi kemarin kan sempat agak longgar gitu ya kantor-kantor, tapi ini sekarang ini udah mulai diperketat lagi ya. Ya harapannya sih ya sebetulnya sih yang terbaik buat Indonesia ini ya, bahkan keadaan di seluruh dunia ya. Cuman untuk apa namanya, bukan mengantisipasi tapi untuk menghadapi keadaan seperti ini ya, mau tidak mau kita harus melakukan perubahan ya. Artinya perubahan terhadap cara kita Mengikuti untuk meeting, kita harus bisa beradaptasi kan? Ya Ya kan, mengikuti perkembangannya. kalau kita nggak beradaptasi, gimana caranya kita harus menghadapi kondisi yang seperti ini gitu. Masa mau nyerah gitu aja kan semua perusahaan gitu kan. Ya udahlah, karena di sana dilarang, di sini dilarang, nggak boleh kumpul, ya udah kita bubar aja perusahaannya, kan nggak gitu caranya cari gitu. solusi kan. Ada solusi. Nah, makanya berarti ini live streaming adalah salah satu solusinya gitu ya. Khususnya tadi yang kita bahas si remote ini. Karena pada akhirnya ya kembali orang masih takut ya untuk berkumpul, untuk nggak usah berkumpul rame-rame. Kadang-kadang kita mau ketemu keluarga aja khawatir ya. Maksudnya bukan khawatir kitanya nggak tahu nih, kita jangan-jangan kita yang bawa atau kita yang bawa. Jadi baiknya memang ya udah deh ketemunya di online aja, kita teleponan, video call gitu. Kadang-kadang antar keluarga sendiri ya gitu takut dalam arti takut menularkan atau ya ditularkan gitu kan. So far sih yang gua tahu sih virusnya masih menyebarnya melalui udara gitu ya, nggak melalui kabel telepon atau kabel internet kan. Melalui mata. Hati-hati kalau udah mulai melalui mata, bahaya loh. Kita ngelihat ketularan gitu kan, nggak akan sama. Serem juga ya. Serem juga ya. Orang jadi pakai kacamata semua nanti. Oke, kalau bicara itu mungkin tadi panjang lebar kita ngomong soal live streaming, terus tadi juga lu udah jelasin soal remote-nya ya itu. Ya, remotely. Jadi kita istilahnya mengakses itu dari jarak jauh ya. Iya, oke. Jadi kita kelola ya sebuah rangkaian event ini, tapi kitanya di studio, ya di lokasi masing-masing, mereka di sana gitu. Oke. Iya. Nah, sorry, nih kalau untuk yang kayak gitu, itu internet yang di mana yang dibutuhkan yang lebih cepat tuh? Maksudnya? Dua-duanya. Yang di lokasi klien masing-masing. Klien harus cepat juga. Di studio udah pasti kencang gitu ya. Iya, karena internet itu kadang orang kenceng kok di tempat saya gitu. Tapi tidak stabil. Oke. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya kestabilan. Misalnya nih, punya kita 50 Mbps. Tapi stabil. Punya klien bilang saya 200. Tapi nggak stabil, kadang turun ke 20, kadang ke 70, kadang 150. Nah, itu yang bahaya. Oke. Jadi kualitasnya bisa naik turun justru. Lebih baik kita yang stabil, kecil tapi maksudnya standar cukup, tapi stabil. Oke. Internet tuh seperti itu. Jadi clear enough. Kendalanya di situ biasanya. Kitanya bagus, di klien tiba-tiba gambarnya mengecil. Oh, ini bandwidth-nya keturun. Gitu. Karena ada kalau di Zoom kan begitu biasanya. Tiba-tiba kan kita suka lihat tuh gambarnya mengecil. Nah, biasa ditulis tuh bawahnya bandwidth low. Ngaruhnya ke situ ya. Jadi tayangan kita otomatis, loh kok tiba-tiba jadi kecil gambarnya. Oke, udah panjang lebar ya kita bahas ya. Cuman kayaknya nggak cukup kita bahas abisin sekarang ya. Kayak kita durasinya nggak bisa kita. Karena harus bayar satelit kan. Enggak ya. Oke, jadi kayaknya kemungkinan kita akan lanjut di video selanjutnya aja ya kali ya. Siap. Oke. Kalau gitu kita tunggu video selanjutnya aja ya. Oke, bye. Nah.